Setiap manusia yang bernapas, tak kira bangsa ataupun agama, pasti mengalami sakit. Karena penyakit berpunca daripada kesilapan atau kejahatan yang kita perbuat, yang seringkali melanggar aturan Allah ataupun melanggar perintah hati nurani. Agama sangat berpengaruh kepada kesehatan kita. Kebanyakan manusia luarannya bagus agamanya, dibungkus segala macam atribut agama, pakaian agama ataupun identitas agama. Kelihatan tubuh fisikalnya seperti sehat, tak ada penyakit, tetapi di dalam batinnya terlalu banyak penyakit yang menyiksa hidupnya, yang membuat pikirannya serabut, tidak tenang. Ini semua berpunca daripada agama kita yang hanya sekedar kulit bacaan hafalan saja. Tetapi kita tidak mengerti agama bacaan yang kita hafal ataupun yang kita baca. Ketika kita beragama hanya sebatas ilmu bacaan, hafalan saja, tetapi tidak mengerti apa yang kita baca, tidak mengerti apa yang kita hafal, secara otomatis kita, perangai kita, pikiran kita akan mengingkarinya dengan perbuatan kita. Pikiran dan perbuatan yang mengingkari bacaan agama ataupun bacaan ayat Al-Quran yang kita ingkari tanpa kita sadari, ini akan menimbulkan segala macam penyakit jasmani maupun rohani. Karena pada umumnya manusia hanya pandai membaca ayat-ayat Quran, tetapi tidak pernah memaknai ayat yang dibaca. Sehingga tanpa disadarinya, mulutnya pandai membaca, hafal ayat-ayat Quran, tetapi pikiran dan perilakunya mengingkari ayat yang dibaca, sehingga hidupnya panas, energinya kotor. Terlalu banyak kita mengingkari ataupun menzolimi diri kita sendiri, karena agama yang kita anut tidak menerangi hidup kita. Sedangkan agama itu sepatutnya memperbaiki akhlak kita. Tetapi karena kita hanya sekedar agama ikut-ikutan, apa kata orang, akhirnya agama kita yang kita anut membuat diri kita sombong, bongkak, takabur, tanpa kita sadari. Pikiran-pikiran yang sombong, yang tidak berkesadaran, yang tidak mendapat cahaya ilahi ini akan melanggar ataupun menipu kesadaran kita. Akibatnya kesadaran kita mati, lalu keinginan pikiran, hawa nafsu terus membisiki tanpa kita sadari. Pikiran hawa nafsu ini adalah setan ataupun pikiran gelap, pikiran yang tidak didasari oleh kesadaran yang murni. Pikiran-pikiran yang gelap, yang sempit, yang negatif, yang selalu buruk sangka, yang gagal melihat rahasia kebesaran Allah di setiap penyakit ataupun di setiap kejadian yang berlaku. Inilah kebutaan mata kolbu. Inilah penyakit syirik yang tidak disadari oleh manusia. Kebutaan mata kolbu akan membuat pikiran manusia syirik, khianat, munafik, selingkuh dengan Allah, yang membuat kita selalu sakit-sakitan berkepanjangan. Itu akibat pikiran kita syirik, munafik, khianat pikiran kepada hati nurani. Keinginan pikiran dengan kehendak hati nurani tidak selaras. Inilah yang dikatakan syirik, kafir, munafik, ataupun selingkuh batin. Pada umumnya manusia sangat menjaga, tidak mau selingkuh. Kononnya tidak selingkuh secara zahir, tetapi di dalam batinnya setiap hari, di dalam pikirannya setiap hari selingkuh. Selalu mempertuhankan dan menuruti hasutan, hawa nafsu, ego, setan pikirannya. Itulah sebenarnya syirik yang nyata, yang tidak disadari oleh manusia. Itulah penyakit batin yang menggelapkan jiwa manusia sehingga pikirannya gelap, sempit, buta melihat
kebesaran Allah di setiap penyakit yang berlaku di atas dirinya. Sehingga tanpa disadarinya, kesirikan pikiran, pengkhianatan pikiran terhadap hati nurani, inilah yang mengundang segala macam penyakit. Sebab itu manusia, kalau sakit, sudah bertahun, walaupun sudah sering kali mencoba rawatan alternatif, segala macam alternatif sudah dicoba, penyakit sembuh sekejap, tetapi penyakit datang lagi. Mengapa? Karena mereka itu hanya menyembuhkan penyakit fisikal saja, ataupun penyakit saraf saja. Yang sebenarnya yang sakit adalah pikiran kita, batin kita, jiwa kita. Kesakitan pikiran akibat kegelapan jiwa. Jiwa tidak mendapat cahaya ilahi. Jiwa tersesat keluar dari rumah asli, sehingga jiwa selalu mengambang penuh ilusi keterpisahan. Gagal melihat rahasia kebesaran Allah di setiap segala sesuatu yang terjadi. Inilah kebutaan manusia yang seringkali menimbulkan penyakit batin, sehingga pikirannya selalu sakit, mudah menolak, sakit hati, benci, dendam, iri hati, dengki, penyakit batin ataupun penyakit pikiran, kegelapan pikiran, itulah kafir yang nyata, itulah setan yang nyata, itulah sifat-sifat jahiliyah ataupun sifat binatang diri kita. Itulah sel-sel penyakit ataupun darah kotor yang menyumbat di pembuluh darah, sehingga peredaran darah menjadi tidak lancar. Ketika kita hanya sibuk menyembuhkan penyakit fisik ataupun saraf, oke, banyak rawatan di luar sana, banyak sembuh. Tetapi itu hanya untuk fisikal saja. Setelah itu, ketika emosi kita terganggu, pikiran kita terganggu, secara otomatis pikiran kita akan merosakkan sel-sel tubuh. Dalam sehari berapa kali kita marah, berapa kali kita stres, berapa kali kita sakit hati, berapa lama kita memendam sakit hati, dendam, benci. Ini semua akan merosakkan sel-sel tubuh kita. Sehingga sel-sel tubuh tidak lagi sehat. Sehingga terjadi tumpukan-tumpukan darah kotor menyumbat di pembuluh darah. Sekali kita membuat 1 menit kita marah ataupun stres, itu akan merosak banyak sel-sel tubuh. Bayangkan kalau dalam sehari 1 jam atau 2 jam atau berkepanjangan kita marah atau stres, berapa banyak sel yang kita rosakkan, berapa banyak saraf yang kita rosakkan. Kerosakan sel akan merosakkan saraf, sehingga saraf menjadi tegang. Ketika saraf tegang, secara otomatis peredaran darah menjadi tidak lancar. Suplai darah ke organ tidak mencukupi. Akhirnya fungsi organ akan menurun, sehingga menimbulkan sensasi yang tidak nyaman. Itu yang disebut penyakit. Jadi yang sakit adalah pikiran kita. Kalau kita hanya sibuk menyembuhkan tubuh fisik dan saraf, sedangkan batin kita, pikiran kita, jiwa kita tidak diperbaiki, maka penyakit akan mudah berulang lagi. Karena sakit pikiran itu sama hakikatnya sakit mental, rosak mental pikiran kita. Mengapa pikiran kita rosak? Karena rosak jiwa kita, gelap jiwa kita. Jiwa kita tidak mendapat cahaya ilahi. Ketika jiwa tidak mendapat cahaya ilahi, maka jiwa kita tidak mampu menerangi pikiran. Sehingga pikiran kita menjadi gelap, sempit, banyak negatif, selalu buruk sangka, gagal memaknai peristiwa kehidupan. Inilah penyakit batin yang jarang disadari oleh manusia, yang membutakan kolbu manusia sehingga dia gagal melihat kebesaran Allah di setiap segala sesuatu. Akibatnya, tanpa disadarinya, dia hanya menuruti hawa nafsu, keinginan pikiran dia. Tanpa disadarinya, hawa nafsu, keinginan pikiran yang dituruti, yang tidak selaras dengan keinginan hati nurani. Inilah sebenarnya setan yang nyata. Kekuatan negatif makhluk halus, jin, setan, iblis, Fir'aun, Dajjal, yang sudah mendarah daging menjadi sel karma ataupun sel penyakit, mengotori darah kita. Itulah DNA yang sudah terkotori, yang membuat manusia lupa diri, lupa Allah, sehingga pikirannya yang tidak bercahaya mempertuhankan ataupun menuruti, meyakini segala keinginan hawa nafsu pikirannya yang tidak selaras dengan hati nuraninya. Untuk itu, temukan jati diri Anda supaya Anda mengenali siapa diri Anda yang sebenarnya. Temukan gurunya.